Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil kegiatan kami pada ekspedisi Patriot 2025 mengenai analisis kondisi existing, aksesibilitas layanan dasar, dan identifikasi potensi pengembangan berkelanjutan berbasis potensi lokal pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dengan saya sebagai Ketua Tim 1 IPB, Profesor Dr. Forobi Falatehan, dengan anggota Febrianti Rustam, Sarjana Pertanian, Kurniawan Teguh Prawira, Sarjana Ekonomi, Yudhistira Pakunagaran, dan Haryati Nur. Outline kami adalah pendahuluan, metodologi, hasil evaluasi, kesimpulan, rekomendasi, dan lampiran. Pendahuluan. Latar belakangnya adalah program Transmigrasi Patriot merupakan inisiatif strategi Kementerian Transmigrasi untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan berbasis potensi lokal dan inovasi lokal. Tim A memegang peran sentral sebagai pengusung landasan sosial ekologis dan tata kelola kawasan yang mengarah pada pembentukan korporasi masyarakat yang inklusif dan bankable. Tujuan dan ruang lingkup. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan evaluasi berbasis data untuk pengembangan kawasan transmigrasi Pulau Morotai. Fokus utama adalah meningkatkan akses layanan dasar, memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komoditas lokal, dan memperbaiki tata kelola kawasan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan kontribusi kawasan terhadap ketahanan pangan nasional serta pembangunan wilayah perbatasan. Dengan ruang lingkup adalah analisis kondisi existing kawasan, evaluasi aksesibilitas, infrastruktur dan kualitas layanan dasar, pemetaan status kesehatan masyarakat dan faktor lingkungan, risiko lingkungan, identifikasi tantangan dan peluang pembangunan kawasan, serta penyusunan rekomendasi berbasis data dan tematik. Lokasi dan waktu pelaksanaan adalah lokasi di kawasan transmigrasi Pulau Morotai, Maluku Utara. Waktu kegiatan adalah kegiatan field project dilaksanakan dari 3 September hingga 8 Desember 2025. Beberapa aktivitas kami dari bulan Agustus hingga bulan Desember adalah di COO School, koordinasi awal dengan pihak terkait dan mitra lokal di kawasan transmigrasi, penyusunan instrumen survei dan kerangka kerja, studi literatur pengumpulan, dan pelaksanaan pengumpulan data primer, dan observasi lapangan dan pemetaan potensi lokal, pengolahan data dan analisis, kemudian identifikasi komoditas unggulan spesifik kawasan, penyusunan draft desain pengembangan, validasi hasil desain bersama stakeholder, kemudian revisi dan penyempurnaan dokumen desain berdasarkan masukan, serta business matching, finalisasi dokumen dan penyusunan laporan akhir, diseminasi hasil desain kepada pemangku kompeten, dan evaluasi penutupan kegiatan. Begini adalah peta kawasan transmigrasi di Pulau Morotai. Tim pelaksana dan mitra terkait yaitu ketua tim merupakan dosen dengan keahlian dalam bidang perencanaan wilayah, kebijakan pembangunan, atau ilmu sosial terapan. Dan koordinasi teknis lapang, koordinator lapang dalam tim ini merupakan mahasiswa S2 ongoing, bertanggung jawab dalam menyusun jadwal kegiatan lapangan, mengkoordinasi pelaksanaan survei dan wawancara, berkomunikasi dengan perangkat desa dan pemangku kepentingan setempat, memastikan konsistensi prosedur pengambilan data, serta mengawasi alur kerja harian tim. Anggota tim terdiri dari alumni S1 dan mahasiswa yang bertugas melakukan survei rumah tangga, melaksanakan observasi kondisi sarana dan prasarana, mendampingi pelaksanaan FGD, mengolah data kuantitatif dan kualitatif, serta membantu dalam penyusunan laporan akhir evaluasi kawasan transmigrasi. Dan mitra, yaitu pemerintah pusat, akademisi, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal. Metodologi yang kami gunakan di sini adalah dalam pengambilan sampel itu dan purposive sampling untuk analisis SWOT. Sedangkan metode pengambilan sampel secara snowballing ini digunakan untuk analisis kondisi existing, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kelembagaan, dan ekologi. Jenis dan sumber data, data primer,
dan data sekunder yang dapat dari berbagai macam lembaga di Pulau Morotai. Metodologi yaitu melakukan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif FGD dan wawancara dengan melibatkan stakeholder terkait dengan masyarakat yang menjadi bagian dari kawasan transmigrasi. Pengambilan data sekunder dan primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian guna memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan kondisi di lapangan. Hasil dan pembahasan pada aspek kesehatan, sini dapat dilihat bahwa keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas Murodadi yang merupakan fasilitas kesehatan di kawasan transmigrasi Pulau Murotai. Jadi memang terdapat dokter satu orang, dokter gigi satu orang, ada perawat 8, bidan 20, tenaga promkes 2 orang, sanitasi 1, nutrisionis 1 kosong, tenaga apoteker 2 orang, ahli teknologi laboratorium medik 1 orang, tenaga kesehatan lainnya 2 orang, tenaga peneliti mesin umum 1 orang, driver ambulans 1 orang, dan cleaning service adalah 1 orang. Dan jumlah tenaga medis adalah sekitar 41 orang. Selanjutnya pada aspek kesehatan, penyakit ISPA menjadi penyakit dengan pengidap terbanyak dalam 5 tahun terakhir. Infeksi saluran pernafasan atau ISPA merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak di negara sedang berkembang. Penyebab terjadinya ISPA diantaranya adalah rumah dengan bahan bangunan yang terbuat dari asbes, memiliki lantai dengan ketebalan kurang dari 20 cm, dan memiliki luas ventilasi yang kurang dari 10% dari luas rumah. Ini bisa kita lihat jumlah penyakit ISPA sempat meningkat tahun 2022, kemudian turun lagi, juga meningkat di 2024 dan menurun kembali di tahun 2025 sebanyak menjadi 321 orang. Aspek kesehatan, tingkat stunting masih tergolong tinggi, kepemilikan jamban sehat belum merata. Dari 260 kepala keluarga di DG Gila, hanya 132 orang yang memiliki jamban, 132 kakak. Mordadi dari 231 keluarga kakak yang memiliki jamban hanya 147. Dan di Nakamura dari 179 kakak yang memiliki jamban hanya 86. Peta titik lokasi fasilitas kesehatan ini dapat dilihat pada peta berikut ini. Selanjutnya, ini adalah gambaran dokumentasi Pustu di SP1, Poskedes di SP2, Posyandu di SP3, dan Posyandu di SP4. Jadi di dalam kawasan transmigrasi ini terdiri dari 4 satuan pemukiman, SP1, 2, 3, dan 4. Kondisi infrastruktur, akses terhadap air bersih masih perlu ditingkatkan. Kemudian fasilitas pengolahan sampah di tingkat perumahan belum tersedia secara optimal. Terdapat jembatan yang rusak di SP4, butuh perbaikan segera. Ketersediaan lampu penerangan jalan masih terbatas, sistem drainase belum berfungsi dengan baik, akses jaringan telekomunikasi masih terbatas. Ini adalah beberapa titik lokasi kantor desa, pelayanan umum, dan fasilitas keagamaan. Ini adalah dokumentasi dari kantor desa, masjid, lapangan olahraga, gereja, jalan, gedung serbaguna SP3, sumber air, dan jembatan di SP4. Pendidikan, fasilitas pendukung sekolah banyak yang rusak dan perlu pengadaan kembali. Kualifikasi sebagian guru belum sesuai dengan jenjang pendidikan yang diajarkan. Tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer, masih rendah. Partisipasi orang tua dalam mendorong anak bersekolah masih perlu ditingkatkan. Berikut adalah titik lokasi fasilitas pendidikan. Rekomendasi adalah seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya untuk pertanian, komoditas unggulan di satuan pemukiman kawasan transmigrasi meliputi cabai dan tomat, kemudian kelapa dan pala. Ketersediaan alat dan sarana pertanian masih terbatas. Kapasitas pertanian dalam budidaya dan pengendalian penyakit tanaman masih perlu ditingkatkan. Pengolahan pasca panen belum optimal. Lahan yang digunakan petani sebagian bukan milik pribadi. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam usaha mereka. Berikutnya adalah dokumentasi pertanian di mana bisa kita lihat kebun cabai, kebun kelapa, kebun tomat, kebun cabai, kebun cengkeh, kangkung, kebun bayam, dan kebun pala. Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rata-rata per bulan adalah 1 juta hingga 2 juta. Ya, sebagian besarnya merupakan penerima bansos seperti BLT, PKH, BNP, BPNT. Sebagian besar masyarakat memiliki aset berupa rumah layak huni
kendaraan motor, dan lahan pertanian. Kondisi ekonomi masyarakat dalam 1 tahun terakhir cenderung membaik. Kemudian, jika kita lihat dari analisis LQ, ini sektor pertanian merupakan sektor yang basis. Itu 3,52. Selain itu adalah sektor pengadaan listrik, konstruksi, perdagangan, real estate, administrasi pemerintahan, pendidikan, dan jasa kesehatan, serta jasa lainnya. Tetapi yang paling tinggi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Analisis share secara umum, analisis share menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pulau Morotai bersifat positif, namun masih tergantung pada dorongan pertumbuhan nasional, tercermin pada nilai industri mix efek yang dominan dan kompetitif efek yang cenderung negatif. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun sektor-sektor ekonomi berkembang, daya saing dan efisiensi struktural daerah masih lemah, sehingga memerlukan penguatan kapasitas eksternal agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih mandiri dan kompetitif. Ini adalah peta titik lokasi pasar dan fasilitas perbankan. Ini adalah dokumentasi mengenai industri tahu, petani pada saat melakukan EGD, dan juga lahan di sana. Dari sisi sosial, hubungan antar warga berjalan dengan harmonis, tingkat keamanan lingkungan tergolong baik, perilaku remaja perlu mendapat perhatian lebih, masyarakat bersikap terbuka terhadap pendatang baru, dan perbedaan budaya tidak menimbulkan konflik sosial. Ini adalah dokumentasi pada saat acara Maulid Nabi dan diskusi bersama masyarakat. Analisis SWOT. Kekuatan dari pada kegiatan ini adalah potensi sumber daya alam yang besar di kawasan transmigrasi multi ini, posisi geografis strategis, kemudian quickness-nya atau kelemahannya, jumlah penduduk yang masih sedikit, tingkat pendidikan masih rendah, dan infrastruktur dasar masih terbatas. Opportunity-nya, dukungan pemerintah pusat yang ada, kemudian diversifikasi usaha berbasis sumber daya alam lokal. Dan ancamannya adalah bencana alam karena berada pada Ring of Fire Pacific dan degradasi nasionalisme, potensi jalur penyelundupan. Nah, ini bisa kita lihat dari strategi SO, penguatan ekonomi berbasis komunitas unggulan, manfaatan potensi lahan dan sumber alam, optimalisasi modal sosial dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antar kelembagaan lokal dan pemerintah. Strategi ST, penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat, dan penguatan integrasi sosial melalui kegiatan desa. Strategi WO adalah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, penguatan mutu pendidikan dan tenaga pengajar, serta pembangunan infrastruktur dasar yang belum memadai. Dan strategi WT adalah percepatan pembangunan infrastruktur kritis dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi internal. Kesimpulan daripada hasil kajian kami adalah, pertama, kawasan transmigrasi Pulau Morotai memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum terkelola secara optimal. Potensi ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan sumber daya lahan masih menjadi penopang utama penghidupan masyarakat. Namun produktivitasnya masih belum maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya nilai tambah komoditas, serta lemahnya keterhubungan dengan pasar dan sistem pendukung produksi. Kondisi layanan dasar dan lingkungan menjadi isu yang krusial yang mempengaruhi keberlanjutan kawasan. Akses terhadap air bersih, pengelolaan sampah, kualitas infrastruktur jalan, serta layanan kesehatan dan pendidikan di sebagian SP masih berada pada kondisi kurang memadai, yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kelembagaan lokal partisipasi masyarakat ini merupakan 93 merupakan kekuatan penting, namun masih merupakan penguatan tata kelola. Lembaga desa dan sosial relatif aktif, tingkat kepercayaan masyarakat cukup baik, serta partisipasi dalam musyawarah yang tergolong tinggi. Namun demikian, efektivitas kelembagaan ekonomi, koordinasi lintas sektor, dan implementasi program pemerintah masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong transformasi pembangunan kawasan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Program Ekspedisi Patriot memberikan kontribusi nyata melalui evaluasi berbasis data dan aksi tindak lanjut lapangan, pendekatan partisipatif, analisis ekonomi regional, serta implementasi kegiatan seperti pelatihan pembuatan lubang biopori menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan dapat diperkuat dengan intervensi langsung yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi pengembangan kawasan transmigrasi yang kolaboratif dan adaptif ke depannya. Rekomendasi pada kegiatan ini adalah untuk pemerintah pusat, infrastruktur
Dukungan anggaran diprioritaskan untuk jalan, air bersih, dan kesehatan. Kemudian kebijakan itu tata kelola berbasis data spasial dan inisiasi forum kolaborasi kawasan. Dan untuk di sektor ekonomi, penguatan BUMDes atau koperasi itu adalah sisi manajemen pasca panen dan akses pasar. Sedangkan untuk pemerintah daerah, untuk kabupaten dan desa, perencanaannya perlu integrasi program transmigrasi ke dalam RPJMD. Anggaran desa yaitu fokus pada layanan dasar, konservasi dan ekonomi produktif. Komoditasnya itu pengembangan padi, jagung, kakao, dan fasilitas kemitraan swasta. Tata kelola, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Sementara itu untuk akademisi, yaitu IPB dan Mitra Pembangunan, perguruan tinggi, riset berbasis data, teknologi tepat guna, dan pendampingan pada petani. Dengan untuk non pemerintah, pelatihan vokasi, pemberdayaan komunitas, dan bisnis transfer nilai. Untuk kolaborasi, itu memastikan keberlanjutan program lintas sektor. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil laporan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.